Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila, NIM 240311020 dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa pembiayaan mudharabah. Nah, adapun latar belakang sengketa pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola modal atau mudarib untuk melakukan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola modal. Sengketa seringkali timbul karena perbedaan penafsiran akad, kondisi pasar yang tidak terduga, atau kurangnya transparansi. Deskripsi kasus sengketa pembiayaan mudharabah. Studi kasus fiktif usaha agribisnis. Sebuah bank syariah atau sahibul mal menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada CV Tani Makmur atau mudarib untuk proyek budidaya vanila. Akad disepakati dengan nisbah bagi hasil 60/40 untuk mudarib dan sahibul mal. Adapun dampak sengketa akibatnya pembayaran bagi hasil terhenti dan terjadi wan prestasi. Hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak memburuk, memerlukan intervensi untuk menemukan solusi yang adil dan sesuai syariah. Adapun permasalahan timbul pada tahun kedua proyek terjadi gagal panen akibat serangan hama dan perubahan iklim ekstrim yang tidak diasuransikan. CV Tani Makmur mengklaim kerugian murni dan meminta bank menanggungnya, sementara bank menduga adanya kelalaian dalam mitigasi risiko. Nah, adapun sengketa pembiayaan mudharabah. 1. Interpretasi akad. Perbedaan pemahaman mengenai klausul pembagian kerugian dan definisi kelalaian mudarib. 2. Identifikasi kelalaian. Bank mengklaim mudarib lalai dalam menerapkan standar operasional pertanian yang baik. 3. Penyebab kerugian. Mudarib bersikeras gagal panen karena faktor alam yang di luar kendali mereka. 4. Tanggung jawab keuangan. Siapa yang harus menanggung kerugian finansial yang timbul akibat gagal panen ini. Nah, adapun proses penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah. 1. Musyawarah atau negosiasi. Tahap awal di mana para pihak mencoba mencari solusi secara kekeluargaan. 2. Mediasi. Melibatkan pihak ketiga netral atau mediator untuk membantu mencapai kesepakatan. 3. Arbitrasi syariah. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basyarnas. 4. Litigasi atau pengadilan agama. Jika metode lain gagal, sengketa dapat diajukan ke pengadilan agama yang memiliki yurisdiksi dalam kasus ekonomi syariah. Nah, adapun dasar hukum penyelesaian sengketa. 1. Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pasal yang mengatur akad dan penyelesaian sengketa. 2. Fatwa DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait akad mudharabah dan prinsip-prinsip syariah. 3. Komplikasi hukum ekonomi syariah atau KHES. Komplikasi hukum ekonomi syariah sebagai pedoman hukum secara di pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 4. Akad pembiayaan mudharabah. Klausul dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, adapun analisis singkat sengketa pembiayaan mudharabah. Sengketa ini menyoroti pentingnya kejelasan dalam redaksi akad mudharabah, terutama terkait definisi kelalaian atau ta'adi dan kerugian atau kasarah yang bukan disebabkan oleh kelalaian. Penting juga untuk memasukkan klausul mitigasi resiko seperti asuransi syariah atau takaful atau diversifikasi usaha untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko yang tak terduga. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrasi syariah seringkali lebih efektif dan menjaga hubungan baik antara pihak sesuai dengan semangat muamalah syariah.
Mendukung kesimpulan sengketa pembiayaan mudharabah. 1. Pentingnya akad jelas. Akad yang rinci dan konferensi adalah kunci menghindari sengketa. 2. Manajemen resiko. Implementasi strategis mitigasi resiko sangat vital dalam proyek mudharabah. 4. Penyelesaian litigasi, mediasi dan arbitrasi syariah menjadi pilihan utama untuk penyelesaian yang harmonis.